Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sifat totipotensi dan kultur jaringan. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memperbanyak tanaman dengan teknologi yang menggunakan sifat totipotensi. Apa sih itu totipotensi? Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Nah, pada tahun 1969, seorang ilmuwan bernama Frederick melakukan eksperimen dengan mengambil empulur wortel kemudian menumbuhkannya menjadi individu baru. Nah, dalam eksperimen ini dibutuhkan teknik. Nama tekniknya yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon secara aseptik steril dalam wadah tertutup yang tembus cahaya pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Oke, selanjutnya dasar teori kultur jaringan. Yang pertama, sel yang digunakan itu boleh dari bagian mana saja letaknya, karena sebenarnya sama dengan sel zigot, berasal dari sel tersebut. Jadi kalian kalau misalkan ingin melakukan kultur jaringan bisa menggunakan organ batang, organ daun, organ akar, dan organ biji maupun mata tunas ya, jadi boleh digunakan semuanya. Yang kedua, teori totipotensi sel. Jadi setiap sel memiliki potensi genetik seperti zigot, yaitu mampu memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi tanaman lengkap. Yang ketiga, tumbuhan masih terdapat satu sel jaringan yang belum berdiferensiasi, itu jaringan yang masih aktif membelah. Jadi kalau kalian ingin melakukan kultur jaringan, pastikan tanaman itu yang masih aktif membelah atau terdapat jaringan meristemnya ya. Oke, selanjutnya jenis kultur jaringan itu ada 5 macam. Yang pertama, meristem kultur. Meristem kultur itu eksplan yang diambil dari jaringan meristem. Eksplan itu bagian tanaman yang akan dikulturkan ya. Terus yang kedua, somatic cross. Somatic cross itu eksplan yang berasal dari persilangan protoplasma yang dua protoplasma yang menjadi satu sehingga menghasilkan individu yang baru. Nah, itu boleh digunakan sebagai eksplan. Yang ketiga, protoplasma kultur. Protoplasma kultur ini merupakan sel hidup yang sudah dihilangkan dinding selnya. Terus yang keempat, kloroplas kultur atau eksplan yang diambil dari bagian kloroplasnya. Terus yang kelima ada polen kultur yaitu eksplan yang diambil dari polen atau benang serbuk sari ya. Selanjutnya, teknik kultur jaringan itu ada 6 tekniknya. Yang pertama, sterilisasi. Jadi kalau misalkan kalian ingin melakukan kultur jaringan itu harus dalam keadaan steril, baik tempatnya, alatnya, pakaian yang digunakan juga harus dalam keadaan steril. Yang kedua, pembuatan media. Nah, pembuatan media ini berisikan zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut untuk tumbuh ya. Zat-zatnya apa saja? Bisa karbohidrat, nitrogen, air, hormon, dan lain-lain ya. Pokoknya untuk menunjang kehidupan tumbuhan. Yang ketiga, inisiasi pengambilan eksplan dari bagian yang akan dikultur. Tadi kalian boleh mengambil eksplan dari bagian organ dari tumbuhan ya. Yang keempat, multiplikasi, kegiatan memperbanyak calon tanaman. Yang kelima, pengakaran. Saat eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar. Yang keenam, aklimatisasi, kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruang aseptik ke bedeng. Jadi kalau misalkan ketika si eksplannya sudah tumbuh, sudah terjadi pengakaran, berarti itu sudah siap untuk dipindahkan ya. Nah, ini ada gambarnya, gambar dari teknik kultur jaringan. Di sini contohnya teknik kultur jaringan pada ubi akar ya. Di situ ada sterilisasi eksplan, ada inokulasi eksplan yang kasih pemindahan itu ya, eksplan ke media.
Terus multiplikasi eksplan, perbanyak calon tumbuhan, selanjutnya penumbuhan eksplan, pengakaran, dan pemindahan aklimatisasi. Nah, di sini kultur jaringan ada keunggulan sama kekurangannya. Keunggulannya apa saja? Yang pertama, dapat memperoleh bibit yang identik dengan induknya, tidak membutuhkan tempat yang luas, kan hanya membutuhkan media saja ya. Yang ketiga, kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin. Yang keempat, dengan waktu yang singkat dapat memperoleh bibit dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, pengadaan bibit tidak tergantung pada musim, bibit yang dihasilkan seragam dan akan lebih cepat tumbuhnya. Nah, selain keunggulan ada juga kerugian atau kekurangannya ya. Yang pertama, memerlukan biaya yang besar karena harus dilakukan di laboratorium yang steril dan menggunakan bahan-bahan kimia. Yang selanjutnya, memerlukan keahlian khusus. Yang terakhir, memerlukan aklimatisasi keluar karena tanaman hasil kultur berukuran kecil dan bersifat aseptik. Jadi ini harus ada adaptasi lagi di tumbuhannya ya, karena tadinya dia di media dan dipindahkan keluar, jadi itu harus tanaman harus beradaptasi lagi gitu. Oke, sampai sini saja materi kita hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.